Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pemirsa TSTV yang dirahmati oleh Allah. Di kesempatan kali ini kita jumpa lagi, mudah-mudahan senantiasa mendapatkan lindungan dan rahmat dari Allah, juga mendapatkan taufik dan hidayahnya. Amin ya rabbal alamin. Wa qala Allah Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, Wadduha wal laili idza saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, walal akhiratu khairul laka minal ula, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidaka yatiman fa'awa wa wajadaka dhalan fahada wa wajadaka 'ailan fa'auna wa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Shadaqallahul azim. Pemirsa TSTV yang dirahmati oleh Allah, di kesempatan kali ini saya akan mengomentari sebuah video dari Ustadz Wahabi ya. Ini yang kita lihat tadi di cuplikan itu, kedua Ustadz ini berbeda pandangan. Padahal ya, mereka berdua ini kan katanya itu kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, kepada kaum muslimin untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Namun kenapa mereka berbeda ya? Karena mereka memahami Al-Quran ya, dengan pemahamannya sendiri ya, dengan kemampuan otaknya yang terbatas ya. Mengenai peminta-minta ataupun pengemis ya, mereka ada yang Yazid Jawas mengatakan tidak boleh, tidak usah dikasih. Yang satunya mengatakan dikasih saja. Nah, sedangkan menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah ya, mengenai pengemis, yang dimana pengemis dan para peminta-minta dan juga pengawen itu di Indonesia itu berbagai macam cara ya. Ada yang memang karena memang tidak punya, artinya sangat miskin sehingga kesulitan untuk makan saja itu sudah kesulitan, harus meminta-minta. Ada yang karena modus ya, malas bekerja hingga hanya mengandalkan meminta-minta saja. Macam-macam dari modusnya, ada yang pura-pura pincang, pura-pura buta sebelah, dan lain sebagainya. Dan ada yang mengamen ya, kalangan anak-anak muda, ada yang menguji mental anak, pokoknya macam-macam lah, sudah macam-macam caranya orang yang mengemis. Di sini saya akan mengulasnya dengan beberapa pandangan referensi dari para ulama-ulama kita, para salafus saleh. Jadi dalam pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, peminta-minta ataupun pengemis itu tak langsung dihukumi boleh ataupun haram ataupun makruh. Dilihat dari modus dan sikonnya ya. Tujuannya apa? Tidak seperti Wahabi, haram, makruh, wajib, tanpa mempertimbangkan san atau ilat dari sebuah hukum itu sendiri. Kalau dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah, al-hukmu yaduru ma'illatihi wujudan wa adaman. Hukum itu berlaku sesuai dengan ilatnya, alasannya, kenapa kok haram, kenapa kok sunnah, kenapa kok mubah, itu sudah ada alasannya, penyebabnya. Agar tidak terlalu lama-lama, mari kita buka ini tentang pengemis dan peminta-minta ataupun pengamen ya. Ini ya, bagaimana bila di sisi pengemis melakukan kepura-puraan saat melancarkan aksinya.
Misalnya dengan menyamar sebagai penyandang disabilitas. kami tentang Ada yang dalam pura-pura kitab Risalah lumpuh, ada yang pura-pura Kurang lebihnya lincah, mohon ada maaf. yang pura-pura Assalamualaikum buta, warahmatullahi dan lain wabarakatuh. sebagainya. Jika si pemberi menyedekahkan hartanya lantaran iba atas kondisi disabilitas pengemis, maka hukum menerima uang yang diberikan adalah haram. Karena ini penipuan, bukan sungguhan. Ya. Demikian juga bagi yang berpura-pura meminta sumbangan untuk masjid, pesantren maupun madrasah tapi tidak sesuai peruntukannya, maka ini juga dihukumi haram. Ya karena ada saja ya di daerah-daerah ada yang nyewa proposal pembangunan masjid, kemudian hasil dari mencari sedekah untuk amal masjid itu dinikmati sendiri, sampai ada yang bisa bangun rumah, beli mobil, seperti itu. Enggak, haram hukumnya. Kemudian bagaimana jika seorang memberi donasi bukan atas motif tulus ikhlas, tapi karena malu? Misalnya, ini kan sekarang pemberinya. Sekarang yang memberi itu ikhlas atau karena yang lain? Kalau karena motif lain selain ikhlas, karena motif malu ya, misalnya dalam sebuah forum publik seorang pejabat diminta mendadak untuk mendonasikan sejumlah hartanya, yang menjadi pejabat ini malu bila sampai tidak memberi. Nah ini kan, sebetulnya dia itu keberatan, tapi karena dia malu, kalau tidak memberi itu malu. Atau misalnya ada orang yang sedang makan di warung, kemudian ada pengamen mendatanginya, karena malu dengan pelanggan warung di sampingnya, kemudian pengamen diberi uang. Padahal dia itu ada niatan untuk memberi, tapi dia memberi karena malu. Pemberian seolah pada posisi terpaksa. Hukum menerima pemberian dengan motif demikian disamakan dengan hukum ghasab, artinya merampas atau memiliki harta orang lain dengan cara tidak benar. Konsekuensinya, selain dinilai sebagai pelanggaran, semua transaksi yang timbul berikutnya dengan menggunakan harta tersebut tidak sah, karena memang bukan miliknya sendiri ya. Karena di antara syarat transaksi itu adalah milik sendiri. Tidak halal sampai peminta tersebut mengembalikan uang atau harta yang diminta, ya, harus dikembalikan. Akhidu mali ghairihi bil haya ilahu hukmul ghasabih. Ini orang yang mengambil harta orang lain ya, karena malu kepadanya, maka dihukumi seperti hukum ghasab. Difatwakan oleh Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab Tuhfatul Muhtaj juz 6 halaman 3. Jadi referensi ini wa akhidu mali ghairihi bil hayya ilahu hukmul ghasab itu ada dalam kitab Tuhfatul Muhtaj juz 6 halaman 3. Jadi pemirsa, demikian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.